Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Istri yang Disia-sia dan Terbuang, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 64. Jangan lupa sholat isya dulu sebelum tidur, entar kebablasan Rin. Suara Narsi terdengar mengingatkan. Iya bu, bentar lagi cek ini, Arin sedang mengerjakan pesanan Yamge masuk sedari sore, pelanggannya ingin besok selesai dan malam ini ia harus merampungkannya. Arin melirik jam dan jarumnya menunjukkan angka 11. Sudah cukup malam dan ia harus segera istirahat. Akan aku rampungkan besok abis subuh saja, tinggal dikit lagi pasti kelar. Sholat dulu Arin langsung beranjak meninggalkan tempat semula menuju kamar mandi. Ia mengambil air wudhu sekalian cuci muka untuk tidur. Saat sedang wudhu, ia mendengar suara jendela terketuk. Tapi, ini tengah malam membuat bulu kuduk Arin merinding. Arin keluar kamar mandi. Menengok sesuatu dari suara yang tadi terdengar di jendela. Tak ada hal apapun dan ia kembali untuk sholat isya. Arin menggelar sajadahnya, lagi-lagi ia mendengar suara jendela yang diketuk. Arin abai, mungkin itu suara pohon atau sesuatu yang mengenai jendela kamarnya. Rumah ini memang memiliki pohon jambu di samping kamar Arin, tidak besar dan tidak menyembul tetapi Arin menganggap suara tadi adalah suara ranting agar tak begitu terkesan horor. Sengaja Arin melantunkan bacaan sholat dengan keras untuk mengurangi sedikit rasa takutnya. Jendela kembali mengeluarkan bunyi. Kini bunyi seperti sebuah paku yang menggores benda kasar. Siapa di luar? Teriak Arin sengaja mengusir sesuatu yang mengganggu malamnya. Arin melipat sajadahnya dan menaruhnya dalam lemari. Arin melangkah menuju kamar ibunya. Bukan takut sih, hanya ingin menghindari sesuatu yang tak ia inginkan. Bu, Arin mengetuk pintu kamar Narsi dan tak lama beliau Narsi keluar. Kenapa, Rin? Tanya Narsi dengan mata yang sangat mengantuk. Arin boleh tidur dengan ibu? Tanya Arin sambil tersenyum. Tumben. Narsi membukakan pintu lebar-lebar dan membiarkan Arin masuk dan berbaring di ranjangnya. Arin lagi kangen pengin tidur sama ibu saja. Maaf ya ganggu tidur ibu, ucap Arin sambil tersenyum. Ya sudah, ayo tidur. Mata ibu dah sepet banget. Narsi dan Arin tidur dengan saling berpelukan tetapi lagi-lagi, Arin mendengar suara pintu jendela diketuk. Kali ini seperti ketukan dari kepalan tangan tapi cukup keras. Bu, dengar enggak? Narsi yang terpejam sedikit masih mendengar suara Arin. Tidur Rin. Bu, dengar ada orang yang mengetuk jendela enggak? Tanya Arin lagi. Narsi yang mendengar nada panik Arin membuka matanya lagi. Suara apa? Ibu enggak dengar apa-apa. Berdoa sebelum tidur, biar enggak mimpi buruk apalagi berpikir yang enggak-enggak. Tapi Arin dengar di luar sana ada orang, Bu. Jendela kamar Arin juga tadi ada yang mengetuk berkali-kali, tadi di kamar ibu juga. Ibu masa enggak dengar? Enggak. Ya sudah sini tidur dalam dekapan ibu, biar enggak takut lagi. Kamu ini kayak anak kecil saja, banyak meracau sebelum tidur. Doa terus pejamkan mata, ucap Narsi kemudian mendekap Arin dalam tidurnya. Arin mencoba memejamkan matanya. Kali ini ia mendengar suara peluit dan suara-suara itu sungguh mengganggu tidurnya. Bu, kayaknya ada yang ngerjain kita. Banyak suara di luar, keluh Arin. Namun, Narsi yang sudah sangat mengantuk tak mendengar ucapan Arin. Arin terus melantunkan doa dan mencoba memejamkan mata. Mengabaikan suara-suara aneh yang hanya terdengar olehnya. Arin bermimpi aneh saat tidurnya. Dia dikelilingi sosok besar dua yang mencekal tangannya. Dia melihat Bayu menangis di bawah pohon jambu dekat rumahnya. Arin juga melihat Bayu akan dipotong seseorang yang memakai baju hitam dan wajahnya tak begitu jelas. Arin yang melihatnya serasa takut karena lelaki itu membawa parang panjang. Rin tolong mas. Lelaki ini ingin membunuh mas, tolong.
Pekikan Bayu sungguh membuat Arin tak tega. Dua makhluk yang memegangnya juga tampak tak membiarkannya mendekati Bayu. Parang terangkat. Bayu yang sedang diikatkan di pohon jambu menatap Arin dengan sendu. Wajahnya menyiratkan rasa takut dan memintanya untuk membantu. Arin, tolong Mas kali ini. Mas tidak meminta apapun, semoga di akhir hidup Mas kamu sudah mau memaafkan Mas, ucap Bayu. Lelaku itu melirik ke arah Arin dan matanya begitu merah sehingga membuat Arin takut. Parang terangkat dan lelaki itu siap memenggal kepala Bayu. Jangan, teriak Arin. Arin merasa pipinya perih, ia tersadar dan Narsi ternyata berhasil membangunkannya. Kamu kenapa, Rin? Tanya Narsi. Keringat keluar dari wajah Arin. Mimpinya begitu menyeramkan sehingga membuatnya tadi begitu ketakutan. Narsi mengambilkan air minum di dapur dan memberikannya pada Arin. Diminum dulu, mungkin kamu tadi habis mimpi buruk. Sampai keringat keluar semua begitu, ucap Narsi memberikan segelas air minum. Arin meminumnya sampai tandas, dia masih ingat betul lelaki tadi. Mata merah dengan pedang yang siap membunuh dia dan Bayu. Berdoa sebelum tidur, jangan lupa baca surat Al-Falaq dan An-Nas. Supaya nggak ada yang ganggu saat kita tidur, ucap Narsi kembali. Arin masih takut dengan mimpinya. Ia takut memejamkan matanya, sehingga ia memilih membaca semua suratan yang ia hafal dalam hatinya. Mata Arin akhirnya terpejam di saat waktu sudah menjelang pagi. Pagi ini Arin bangun agak kesiangan, semalamlah memang sempat mimpi buruk tentang Bayu. Beruntung di tidur yang kedua ia tidak lagi bermimpi tentang Bayu melainkan tentang perjalanan jauh dirinya di sebuah hutan yang gelap. Sudah bangun Rin? Narsi yang sedang menyapa Arin yang baru bangun. Maaf Bu, Arin kesiangan. Apa masih bisa salat subuh jam segini? Tanya Arin saat melihat jam di dinding menunjukkan pukul 5:30. Sepertinya masih. Tadi kamu sudah dibangunin berulang kali tapi tidak mau membuka mata, ucap Narsi sambil melanjutkan menyapu. Lain kali kalau Arin susah dibangunkan, siram dengan air saja Bu. Iya sekarang kamu buruan sholat, nanti keburu matahari nongol. Arin langsung turun dari kasur dan mengambil air wudhu di kamar mandi untuk melakukan ibadah salat subuh yang mungkin sudah di akhir waktu. Arin melupakan sesuatu bahwa ia harus menyerahkan hasil kerjanya semalam di pagi ini kepada Meli karena pelanggan akan mengambilnya jam 8. Selepas subuh Arin langsung membuka laptop dan mengerjakan semua yang belum selesai digarap tadi malam. Pikirannya tidak fokus dan ia tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Entah kenapa otaknya tidak seperti biasanya, ia jadi merutuki kebodohannya karena tidak bisa mengerjakan tepat waktu. Ponsel Arin berdering panggilan dari nomor Meli masuk. Arin sudah menduga bahwa ia akan dimarahi pelanggan kali ini karena waktu sudah menunjukkan jam 8.30 dan ia belum bisa menyelesaikan pekerjaannya. Pagi, Mbak Bos. Ini Padalan mengabarkan jika file desain harus dikirimkan sekarang karena ditunggu untuk rapat jam 9 sudah selesaikan, Mbak Bos. Jam 9 ya. Kamu kirim alamat emailnya Padalan nanti saya langsung kirim ke sana saja. Soalnya pekerjaan belum selesai. Masih saya garap ini, ucap Arin. Kalau bisa jangan sampai jam 9 ya, Mbak Bos. Bisa dimarahi kita, kata Meli mengingatkan. Akan saya usahakan. Mbak lagi sehat, kan? Kepala saya sedikit sakit, semalam tidak bisa tidur. Ya sudah dulu, saya mau kerjakan ini. Takutnya tidak selesai. Siap, Mbak Bos. Semangat. Arin menutup panggilan telepon dan memijat keningnya yang sangat pusing. Entah kenapa kepalanya begitu berat sehingga melihat layar tidak begitu jelas. Akhirnya ia menyerah dan memilih menelpon Kaisar untuk membantunya merampungkan pekerjaan ini. Halo, Assalamualaikum Mas, salam Arin lirih. Waalaikumsalam Rin. Tumben sepagi ini sudah telepon. Ada apa? Sepertinya suaramu sangat parau. Kamu sakit? Tanya Kaisar mendapati aneh pada suara Arin. Maaf Mas kalau Arin nelpon mendadak. Tugas dari Padalan yang dikirimkan untuk dirampungkan semalam, seharusnya sudah Arin kirimkan sekarang. Akan tetapi,
Kepala Arin mendadak pusing karena semalam tidak bisa tidur. Bisakah Mas Kaisar membantu Arin menyelesaikannya? Jam 9 kurang harus sudah dikirim soalnya, sungguh Arin sudah tidak sanggup, kepala Arin terasa berat. Baiklah kirimkan saja sekarang, kamu tidak usah memikirkan pekerjaan. Mungkin ini memang waktumu untuk beristirahat, biar pekerjaan percetakan Mas yang selesaikan. Terima kasih banyak, Tuan Mas Bos. Maaf merepotkan. Tidak sama sekali, kamu istirahat saja jangan sampai sakitnya bertambah parah. Siap, Tuan Mas Bos. Kalau begitu Arin kirim filenya sekarang. Terima kasih sebelumnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arin merasa lega karena bosnya mau membantu menyelesaikan tugas yang hampir saja membuatnya dimarahi pelanggan percetakan. Rin sarapan dulu, iya Bu, sebentar lagi. Arin mengirimkan file kepada Kaisar sebelum pergi keluar kamar untuk sarapan dengan Narsih. Semuanya selesai dan Arin langsung bergegas ke dapur menemui ibunya. Kamu sakit Rin? Kok mukanya pucat sekali? Iya Bu, kepala Arin pusing. Ya sudah nanti kita ke dokter saja, ibu khawatir kamu kenapa-napa. Paling hanya kekurangan tidur saja Bu. Semalam Arin tidak bisa tidur, dibawa istirahat saja nanti pasti sudah baikan. Tapi muka kamu pucat banget loh Rin. Pokoknya abis sarapan kita ke dokter. Jangan nolak karena ibu lebih khawatir kalau kamu sakit begini. Narsih mengambilkan nasi untuk Arin dan seketika Arin merasa mual mencium aromanya. Arin berlari ke kamar mandi dan memuntahkan isi yang ada di perut kosongnya. Hanya cairan yang bening yang keluar karena memang ia belum makan apapun sedari pagi. Ya Allah Gusti, Rin, ini kamu sakit betulan. Ibu panggilkan karyawan gudang untuk membawamu ke rumah sakit ya. Arin tidak dapat menolak karena ia sudah merasa sangat pusing dan lemas sehingga memilih duduk sambil menunggu ibunya memanggilkan karyawan gudang yang sudah mulai bekerja. Bab 65. Ibu Arin tak apa, hanya kelelahan saja. Suhu tubuh dan tensinya juga normal. Semua normal dan hanya butuh istirahat saja. Saya akan meresepkan vitamin untuk Ibu Arin, ucap Dokter Fajar. Narsih menatap heran dokter yang memeriksa Arin. Sudah jelas tergambar jika anaknya ini pucat dan terlihat sakit. Tapi kenapa, dia bisa dinyatakan sehat? Dokter yakin anak saya sehat? Tanya Narsih sekali lagi. Sehat Bu, hanya kelelahan dan kurang istirahat. Jika 2 atau 3 hari dia masih lemah, bawa ke sini lagi. Ini resepnya dan silahkan tebus di apotik, ucap Dokter Fajar ramah. Baiklah dok, terima kasih mari. Narsih dan Arin berjalan keluar tempat praktek dan menunggu karyawan gudang menjemput mereka. Bu, Arin pengen ketemu Mas Bayu. Semalam Arin mimpi buruk, apa ada hal yang terjadi ya? Kepala Arin sampai pusing akibat mimpi itu. Apa ada pertanda buruk tentangnya? Arin cemas, Narsih kembali heran dengan Arin. Tak biasanya dia membahas tentang Bayu dengannya. Bayu. Tumben kamu ingin bertemu, biasanya kamu tak begini. Apa kamu nggak sedang ngigorin? Tanya Narsih memegang dahi anaknya. Apaan? Ya nggak Bu. Semalam Arin mimpi Mas Bayu hendak dibunuh seseorang, Arin sampai ketakutan. Untung ibu bangunin, ucap Arin. Iya, kamu sampai ngigo keras banget. Kebangun karena kaget ibu tuh, omel Narsih. Arin tertawa dan beberapa menit kemudian Arin dan Narsih terdiam karena mobil Bayu berhenti di depan praktik dokter. Loh, kok Mas Bayu? Ucap Arin heran karena bisa bertemu Bayu di tempat yang sama. Arin dan Ibu. Pagi Bu. Bayu dengan ramah mencium punggung tangan Narsih dan terlihat dia biasa-biasa saja. Kamu sakit Bay? Kok kesini? Tanya Narsih heran. Iya, enggak. Bayu tadi abis nganter ibu ke rumah. Nggak sengaja lihat kalian di sini, ya Bayu berhenti. Rin, kamu sakit atau ibu yang sakit? Tanya Bayu ramah. Narsih merasa aneh karena Bayu tiba-tiba berbicara lembut. Arin yang sakit. Semalam abis mimpiin kamu katanya, malah jadi sakit, ucap Narsih dengan nada datar. Bayu tersenyum dan menjongkokkan diri di depan Arin.
Mas antar pulang ya. Entah kenapa Arin menganggukkan kepala. Ada yang terdorong untuk semangat bertemu Bayu dan tidak mengusirnya seperti biasanya. Rin, Narsi hanya sekedar ingin mengingatkan tetapi Arin menganggukkan kepala pertanda bahwa dirinya tak apa-apa bertemu dan mengajak Bayu ke rumah. Rumahnya di Sawangan Rin. Enggak, ke Perum GSP. Bayu tersenyum. Ternyata bantuan dari Ucup sudah mulai ia rasakan. Tinggal berbicara berdua dengan Arin untuk menunjukkan bahwa dirinya masih mencintainya dan memintanya membayarkan rumah Agam. Mobil berbelok dan berhenti di rumah yang Arin tunjukkan. Ini rumahmu Rin? Tanya Bayu tak percaya. Rumah yang hampir mirip dengan pabrik dan juga villa membuat Bayu benar-benar silap. Bukan, rumah bosnya Arin, sahut Narsi tak suka. Oh, baik juga bosnya ya Bu. Mau membiarkan Arin dan ibu tinggal. Baiklah, memangnya kamu yang malah ngusir Arin dan membuangnya, sungut Narsi kesal. Bu, rengek Arin. Maaf Bu, Bayu salah dan Bayu menyesal. Narsi diam saja dan memilih turun dari mobil. Bayu membantu Arin berjalan ke rumahnya. Tak ada penolakan saat Bayu menyentuh Arin dan itu membuat Bayu begitu senang. Kami sudah sampai, kamu bisa pulang saja Bay. Usir Narsi saat Arin dan dirinya sampai di depan pintu. Bu, biar Mas Bayu mampirlah sebentar. Kasihan dia please. Imbu Arin. Nasi akhirnya membiarkan Bayu masuk dan duduk di ruang tamu. Arin hendak ke dapur membuatkan minum untuk Bayu. Rin, kamu kenapa sih? Kok malah Bayu diajak ke rumah? Kalau nak kaisar tahu, bisa berpikir yang tidak-tidak, adu Narsi. Nggak akan. Lagian ini baru pertama kalinya Mas Bayu mampir. Ibu positif thinking saja, semua akan baik-baik saja. Baiklah. Tapi kamu jangan terpengaruh bualan dia lagi Rin. Ingat, Bayu sudah melakukan banyak hal buruk padamu, ujar Narsi cemas. Iya ibu. Ya sudah, Arin bawakan kopi ini buat Mas Bayu. Ibu istirahat aja di kamar atau nggak nonton TV, nggak usah nguping Arin. Arin pasti bisa jaga diri, ucap Arin tersenyum meyakinkan Narsi. Baiklah ingat, jaga batasan. Inggih Bu. Arin berjalan dengan pelan, membawa satu cangkir kopi yang masih mengeluarkan asapnya. Silakan diminum, masih panas tapi, ucap Arin pada Bayu yang menatapnya hangat. Makasih Rin, Mas sangat rindu kopi buatanmu. Arin diam saja tak menanggapi ucapan Bayu. Hatinya aneh. Mendadak pusingnya hilang dan berganti dengan perasaan menghangat melihat senyuman Bayu. Rin, katanya kamu mimpiin Mas semalam. Mimpi apa? Tanya Bayu memancing percakapan. Oh, hanya mimpi buruk. Mas terlihat akan dibunuh seseorang dan meminta bantuan pada Arin tapi Arin juga nggak bisa bantu karena ada dua makhluk menyeramkan juga hendak membunuh Arin. Masa? Kenapa pas sekali? Maksud Mas? Tanya Arin bingung. Mas memang sedang bingung, rasanya seperti hendak dikuliti hidup-hidup. Maksudnya gimana? Arin nggak paham. Bayu menggeser duduknya lebih dekat dengan Arin dan Arin merasa biasa saja. Mas butuh bantuan kamu. Mas bingung harus minta tolong ke siapa. Mas mau kamu pinjamkan uang untuk membayar rumah Agam yang Mas jual. Kamu tahu sendiri, kalau kemarin Abah datang dan mengancam akan memenjarakan Mas kalau tidak bisa mengembalikan rumah itu. Bukankah rumahnya sudah Mas belikan rumah baru? Kenapa tidak dijual saja? Mas ditipu. Rumah itu diambil oleh Susi dan kini Mas merasa bersalah dan menyesal. Maka dari itu, Mas waktu itu tak mau pisah darimu. Mau memintamu baik-baik untuk kembali, nyatanya kamu menolak. Tapi Mas tidak marah, ini semua memang salah Mas. Kamu berhak marah dan menghukum Mas. Tapi tolong, bantulah Agam kali ini mendapatkan rumahnya lagi. Setelah itu, Mas janji nggak akan gangguin kamu lagi. Mas taubat Rin. Mas kapok jahatin wanita, cukup kamu yang Mas sia-siakan. Mas nggak akan lakuin lagi, ucap Bayu meyakinkan Arin. Tangan yang tadinya ada di depan Arin untuk memohon, kini beralih memegang tangan Arin. Mas mohon, bantu Agam dan Mas agar bisa hidup tenang. Mungkin mimpi semalam kode dari alam bahwa kamu harus membantu Mas.
Please, untuk kali ini saja. Mas janji, kalau nanti ada uang Mas kembalikan. Arin diam. Entah kenapa hatinya goyah mendengar permintaan memohon Bayu. Dirinya juga tak bisa menolak saat Bayu memegang tangannya. Assalamualaikum, salam Kaisar dari luar rumah. Arin tersadar dan melepaskan tangan Bayu. Waalaikumsalam. Kaisar kaget melihat Bayu yang ada di rumahnya. Mas pamit Rin. Besok Mas mampir lagi, ucap Bayu sengaja menghindari Kaisar. Arin mengangguk dan membiarkan Bayu keluar rumah. Tatapan Kaisar dan Bayu bertemu, mereka saling menatap tajam dan tampak aura permusuhan di antara keduanya. Mas Kai. Kaisar menengok ke arah Arin dan mendekat. Dah sehat Rin. Ini ada makanan sehat untukmu, ucap Kaisar memberikan paper bag berisi makanan sehat untuk Arin. Makasih banyak. Tapi memangnya Arin kenapa? Arin hanya kelelahan saja. Mas Kaisar ada apa datang ke sini? Tanya Arin lirih. Kenapa? Aneh sekali kamu. Kaisar lalu duduk dan menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Iya kan tumben Mas datang tanpa konfirmasi dulu. Makanya Arin tanya, Mas nggak suka? Tanya Arin melembut. Memang kalau datang harus konfirmasi. Apa tadi Bayu konfirmasi dulu sebelum datang? Tegas Kaisar. Kali ini dirinya benar-benar tak paham dengan pertanyaan dan pernyataan Arin. Loh ada nak Kaisar toh? Dah lama nak. Sahut Narsi yang baru datang dari belakang. Baru Bu. Kaisar melirik Arin dan wanita yang dikenal ramah ini menampakkan wajah datar dan sayunya. Sepertinya kamu masih sakit Rin. Wajahmu kusut sekali. Iya, ibu juga pikirnya dia sakit parah. Tapi kata dokter sehat, hanya kelelahan saja. Apa mungkin dokternya salah ya, nak Kaisar? Tanya Narsi. Mungkin. Apa kita coba cek ulang, Rin ke dokter lain? Tanya Kaisar. Tak perlu berlebihan gitu. Arin tak apa-apa, Arin memang hanya kelelahan saja. Kalau begitu, Arin istirahat ke dalam dulu ya Mas Kai. Makasih makanannya, nanti Arin makan. Arin langsung beranjak meninggalkan Kaisar dan Narsi yang menatapnya aneh. Kaisar melihat aura wajah Arin yang berbeda. Seperti ada sesuatu yang aneh di sana. Tumben tuh anak meninggalkan Nak Kai. Maaf ya Nak, Arin sedang aneh sejak semalam. Maksudnya gimana Bu? Narsi menceritakan kejadian semalam dan pertemuan dengan Bayu tadi yang kebetulan. Kaisar merasa ada sesuatu yang tak beres dengan Arin, akan mencoba mencari tahu sendiri apa yang terjadi dengan Arin karena sikap Arin barusan bukanlah Arin yang biasanya. Bab 66. Kap, keren banget lu. Rencana kita berhasil, ujar Bayu yang baru datang ke rumah Ucup dengan membawa satu kresek mangga permintaan istri mudanya. Rencana apa? Gue nggak ngelakuin apa-apa, lu sepagi ini ngapain datang ke rumah? Mau pinjem uang lagi? Tanya Ucup dengan wajah sedikit sewot. Yaelah, gue mau ucapin terima kasih sama lu. Nih, gue bawain mangga pesanan bini lu, ucap Bayu memberikan kresek berisi mangga itu pada Ucup. Nyogok ini ceritanya. Enggak juga, tapi kalau lu nggak mau ya udah gue bawa pulang lagi. Kalau ikhlas ngasih, nggak usah dibawa pulang lagi, pamali tahu. Ucup langsung menyambar kresek itu dari tangan Bayu dan beranjak dari tempatnya. Dasar Ucup Markucup. Bini muda lu mana Kap? Tanya Bayu sambil duduk di ruang tamu. Lagi bersiap di kasur. Ngapain sepagi ini di kasur? Tanya Bayu heran. Bini muda gue emang spesial khusus di ranjang bukan di dapur kalau malam dia bekerja di luar. Jadi kalau pagi dia tinggal ngerjain gua, hahaha. Ucup tertawa lebar seakan dia menikmati kehidupan dan kenikmatan duniawi yang sementara ini. Bayu hanya menggelengkan kepalanya, tak ingin terlibat jauh seperti Ucup yang bergonta-ganti istri. Lu udah ke rumah Arin Bay? Tanya Ucup. Sudah makanya ini gue kesini bawain mangga sebagai rasa terima kasih gue ama lu. BTW itu pengaruh sihir lu berapa lama masa berlakunya? Sampai gue bosen dan lu juga udah dapetin yang lu mau ya udah. Emang lu udah dapat uangnya? Belum sih tapi niatan hari ini mau ke sana lagi. Tapi, bolehkah gue meminta tolong lagi? Yang kemarin aja belum lu bayar udah minta tolong lagi.
Emang lu mau apaan? Sepertinya gue bukan hanya menginginkan uangnya Arin tapi dirinya juga. Bisakah lu bantu gue biar dia klepek-klepek? Kalau itu bukan kapasitas gue. Lu langsung ke rumah Mbah Ramos aja, di sana tersedia paket komplit segala kebutuhan ada, tinggal bilang apa maunya langsung seketika terjadi. Jangankan klepek-klepek, menyerahkan harta jiwa dan raga juga oke kalau lu minta bantuannya sama Mbah Ramos. Kalau sama gue mah hanya sebatas mempengaruhi pikiran dan sedikit menambah daya tarik. Bayu tampak berpikir serius. Jalan yang ia akan pilih sungguh amat menyesatkan tetapi hatinya lebih ingin memiliki Arin daripada akal sehatnya. Tapi gue belum berani kalau ke sana. Gue mau ke rumah Arin dulu untuk melihat pergerakannya. Apakah dia memberikan uang yang gue minta atau tidak, ucap Bayu. Kalau tidak ya berarti lu yang dapat imbasnya karena tidak bisa mendapatkan bayaran dari gue. Baiklah sono pergi. Gue mau ngerjain tugas sama bini gue, nanti gue bantu mantra dari sini buat mempengaruhi si Arin, usir Ucup. Ya udah gue pergi dulu ya. Thanks atas bantuannya. Besok gue kabarin lagi hasil dari pertemuan ini. Ucup mengangguk sedangkan Bayu meninggalkan rumah Ucup dengan menaiki mobilnya. Hati Bayu kini sudah tidak sabar menunggu Arin mau memberikan uang yang banyak kepadanya. Bayu mampir terlebih dahulu ke warung buah untuk memberikan oleh-oleh untuk Arin. Mobil memasuki perumahan GSP tempat Arin tinggal. Setelah mendapatkan informasi rumah Arin, Bayu mungkin akan sering datang ke sini untuk mengganggunya. Assalamualaikum, salam Bayu lembut. Waalaikumsalam, kamu lagi Bay? Mau ngapain lagi? Tanya Bu Narsi dengan ketus. Ia terlihat tidak menyukai kedatangan Bayu. Hehehe, iya Bu. Bayu hanya ingin menengok Arin. Bagaimana kabarnya? Apakah dia sudah sehat? Tanya Bayu berbasa-basi sambil mencium tangan Narsi Takzim. Tetap saja Narsi tidak menyukai Bayu bagaimanapun perubahan sikapnya sekarang. Mas, kenapa datang ke sini? Tiba-tiba Arin datang dari dalam dan tersenyum melihat kedatangan Bayu. Masuk Rin. Kamu masih sakit? Perintah Narsi. Maaf Bu, Bayu ada keperluan dengan Arin sebentar saja. Tolong Bu. Bayu mengiba di depan Narsi agar dia diizinkan berbicara penting pada Arin mengenai rumah Agam. Biar Arin bicara sebentar dengan Bayu. Ibu jangan khawatir, semua akan baik-baik saja, ucap Arin meyakinkan. Baiklah, jangan lama-lama. Bicara saja di ruang tamu, jangan pergi dari rumah. Sekalian tanyakan padanya mengenai kematian ayah, jika dia berbohong, jangan kasih ampun Rin. Ibu tak sudi bertemu lelaki pembunuh ayahmu. Narsi memperingatkan Arin agar ia tak lupa akan hal itu. Narsi semakin membenci Bayu setelah mendengar penuturan Agam, meski belum jelas kebenarannya. Narsi sangat mempercayai ucapan Agam daripada Bayu jika nanti dia menyangkalnya. Tatapan Bayu nampak kaget, lah melirik ke arah Arin yang diam dan memiliki pandangan kosong, mungkin mantra Ucup sedang beraksi. Maksud ibu apa Rin? Tanya Bayu menampakkan wajah kecewa, padahal hatinya mulai takut. Alah, kamu jangan ngeles Bayu. Kamu mending jujur saja, kamu yang bikin suami saya meninggalkan. Sentak Narsi. Bu, kita bicarakan dengan baik-baik, kita duduk ya. Arin mencoba menenangkan ibunya. Entah kenapa hatinya ingin memaafkan Bayu akan hal jahat ini, seperti ada yang mempengaruhi akal sehatnya. Narsi duduk dan menatap tajam Bayu yang menunduk. Dia semakin yakin, jika Bayu memang benar-benar pelakunya. Jadi, apakah Mas yang melakukan hal itu? Tanya Arin lembut. Narsi sampai heran dengan sikap Arin kali ini dengan Bayu. Bayu menatap Arin dalam diam. Ia bingung sekaligus ragu, haruskah dia jujur di hadapan Arin dan Narsi? Apa yang kalian katakan? Bayu tak sejahat itu, kenapa kalian menuduhku? Bukankah kematian ayah mertua itu sudah takdir? Kenapa jadi menyalahkan Bayu? Tanya Bayu berusaha tenang. Alah, alasan. Sudah jujur saja, Agam sendiri yang mengatakan kalau melihat suami saya lewat di samping mobilmu saat pulang dan kamu meninggalkannya setelah ditabrak. Masih mau ngelak, ucap Narsi tak terima elakan Bayu.
Bu sabar, ucap Arin. Kamu kenapa sih Rin? Bayu ini pembunuh. Kamu masih mau memaafkan lelaki yang menjandakan ibu dan meyatimkan Rani. Ingat, cepat atau lambat, kamu akan merasakan karmanya Bayu. Narsi begitu geram dengan Bayu. La memilih pergi dan tidak ikut berbincang karena membuat darah tingginya naik jika berlama-lama dengan Bayu. Urus Bayu, desak dia untuk ngakurin. Kamu jangan diam saja atau ibu akan meminta Nak Kaisar mengusutnya sampai tuntas kasus kematian ayah. Tegas Narsi sebelum benar-benar beranjak meninggalkan Bayu dan Arin. Arin menatap kepergian Narsi dengan bingung, La iba dengan ibunya tapi juga tak tega memarahi Bayu. Entah kenapa Arin bisa selembut dan seramah itu pada Bayu, padahal tadinya ia sangat membenci Bayu terlebih berbincang berdua seperti ini. Maaf Mas. Ibu mungkin sedang lelah. Ngomong-ngomong, Mas bawa apa itu? Tunjuk Arin pada kantong kresek di samping Bayu. Oh, ini. Tadi tak sengaja Mas membeli buah untukmu, Mas khawatir kamu masih sakit. Apa sekarang sudah baikan? Alhamdulillah sudah. Terima kasih ya, repot-repot membawakan buah buat Arin. Mas kesini mau ngapain sebenarnya? Itu, Mas mau menanyakan perihal rumah Agam. Apakah kamu sudah memikirkannya? Arin belum sempat memikirkannya. Kepala Arin sakit semalam, tapi kalau Mas menanyakan perihal rumah, maaf Arin nggak bisa bantu, keuangan dan juga sertifikat rumah Agam ada di Bank Faisal. Sertifikat rumah? Maksud kamu? Tanya Bayu kaget. Lia, sebenarnya yang membeli rumah itu. Rin. Arin dan Bayu menengok ke arah seseorang yang baru saja datang. Mas. Kaisar dan Kenzi datang bersamaan dengan membawa bingkisan juga. Bayu menatap geram kedatangan tamu tak diundangnya ini yang mungkin akan menggagalkan maksud kedatangannya ke rumah Arin. Kenapa ada lelaki bermulut buaya ini Rin? Ujar Kenzi membuat Bayu berdiri dan hendak mengajak Kenzi adu hantam. Kaisar hanya diam sambil melihat dalam Bayu yang tampak tak nyaman akan kedatangannya dan Kenzi yang tiba-tiba. Apa maksudmu? Tidak sopan sekali datang ke rumah Arin dan mencela tamunya. Gertak Bayu mengacungkan satu jari ke muka Kenzi. Tamu, paling tamu tak diundang iya kan Rin? Arin hanya diam. Dia bingung harus berbicara apa. Tiba-tiba kepalanya kembali berdenyut dan Kaisar nampak panik melihat perubahan mimik wajah Bayu. Kamu kenapa, Rin? Tanya Kaisar dan mendekat ke arah Arin. Kenzi dan Bayu juga mendekat ke arah Arin dan sama-sama terlihat panik. Kalian pulang saja ya, Arin butuh istirahat, ucap Bayu membuat Kaisar naik pitam. Apa maksudmu? Bersambung ke bab 67. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.